Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Lutfi Harunisa dengan NIM 2530101185 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah, SPDI MAG. Salahuddin Al-Ayyubi. Di barat namanya dikenal sebagai Saladin. Sebuah nama yang dikagumi oleh sahabat dan dihormati oleh musuh terbesarnya sekalipun. Dia adalah seorang pejuang yang menyatukan dunia muslim yang terpecah belah dan merebut kembali kota paling suci di dunia, Yerusalem. Namun, ia lebih dikenal bukan karena kekejamannya, tapi justru karena belas kasihnya di tengah perang yang sangat brutal. Bagaimana seorang pemuda yang lebih mencintai ilmu daripada pedang bisa bangkit menjadi Sultan Agung yang menentang seluruh Eropa? Dan mengapa kesatria Templar yang sombong begitu membencinya? Namun, Raja Inggris justru mengirimnya sebuah hadiah. Ini bukan kisah tentang penaklukan biasa, ini adalah kisah tentang seorang kesatria sejati yang perilakunya di medan perang menjadi legenda. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, singa padang pasir yang berhati mulia. Kisah hidupnya tidak dimulai dari garis keturunan raja. Ia lahir pada tahun 1137 di Tikrit. Dari sebuah keluarga Kurdi yang mengabdi, ia tumbuh besar di Damaskus, di bawah naungan Sultan Harudin Zengi. Di masa mudanya, Salahuddin lebih tertarik pada studi Al-Quran dan teologi daripada latihan militer. Ia adalah seorang pemuda yang tenang, pemalu, dan sangat taat. Takdirnya berubah saat ia terpaksa mengikuti pamannya Syirkuh, seorang jenderal besar dalam kampanye militer ke Mesir. Di Mesir yang penuh intrik, ia menunjukkan bakat militernya yang tersembunyi. Setelah kematian pamannya yang mendadak, Salahuddin yang masih muda secara tak terduga diangkat menjadi wazir Mesir. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya hanya pemuda tanpa pengalaman. Tapi ia membuktikan mereka salah. Ia dengan cerdas memadamkan pemberontakan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah yang Syiah dan mengembalikan Mesir ke pangkuan Islam Sunni. Dari seorang perwira yang ragu-ragu, ia telah bertransformasi menjadi Sultan Mesir dan Suriah, pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin memiliki satu visi besar, yaitu menyatukan seluruh kekuatan Muslim untuk mengusir tentara Salib dari Tanah Suci. Selama bertahun-tahun, ia berperang bukan melawan tentara Salib, tapi melawan sesama penguasa Muslim yang egois. Dengan kombinasi diplomasi, kesabaran, dan kekuatan militer, satu persatu kota di Suriah dan Mesopotamia tunduk padanya. Setelah dunia muslim bersatu di bawah panjinya, ia akhirnya siap untuk menghadapi musuh utamanya. Pada tahun 1187 di pertempuran Hattin, ia menunjukkan kejeniusan taktisnya. Ia menjebak seluruh pasukan kerajaan Yerusalem di padang gurun yang kering, yang jauh dari sumber air. Di bawah sengatan matahari, pasukan Salib yang kehausan itu hancur total. Sebuah kemenangan yang menentukan jalan menuju Yerusalem itu kini terbuka. 88 tahun dikuasai tentara Salib, Salahuddin tiba di gerbang kota suci. Dunia menahan nafas, khawatir akan terjadi pembantaian balasan seperti yang terjadi pada tahun 1099. Tapi Salahuddin bukanlah seorang yang barbar. Ia menaklukkan kota itu dengan cara mengejutkan dunia. Tidak ada pembunuhan,
Tidak ada perampokan, ia mengizinkan setiap warga untuk menebus kebebasan mereka dengan harga yang wajar. Bagi ribuan orang miskin yang tidak mampu membayar, Salahuddin menebus mereka dengan uangnya sendiri. Sikap ksatria ini menjadi legenda dan dihormati bahkan di seluruh Eropa. Jatuhnya Yerusalem mengguncang Eropa, mereka melancarkan Perang Salib ketiga dipimpin oleh musuh bebuyutan Salahuddin yang paling sepadan, yaitu Richard de Lionheart, Raja Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka berperang antara dua ahli strategi militer terhebat di zaman itu. Mereka berhadapan dalam pengepungan Acre dan pertempuran Arsuf yang sengit. Richard adalah pejuang yang hebat, tapi ia tidak bisa mengalahkan strategi Salahuddin yang begitu fleksibel. Di tengah perang yang kejam, sebuah rasa saling menghormati yang aneh tumbuh di antara kedua raja ini. Saat Richard jatuh sakit, Salahuddin mengirimnya buah persik dan es yang diambil dari gunung. Ia bahkan menawarkan jasa dokter pribadinya. Richard tidak pernah berhasil merebut Yerusalem. Perang berakhir dengan jalan buntu, sehingga mereka akhirnya menyetujui perjanjian Jaffa. Yerusalem tetap di tangan Muslim. Namun, para peziarah Kristen yang tidak bersenjata diizinkan untuk mengunjungi kota suci dengan aman. Sebuah akhir yang adil lahir dari rasa hormat antara dua musuh bebuyutan. Setelah para ksatria salib pulang, Salahuddin kembali ke Damaskus, bukan sebagai penakluk yang sombong, tapi sebagai pemimpin yang lelah. Ia menghabiskan sisa hidupnya yang singkat untuk membangun kembali negerinya. Tak lama kemudian, pada tahun 1193, ia wafat setelah menderita demam singkat. Saat para bendaharanya membuka peti hartanya untuk membiayai pemakaman, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Peti itu hampir kosong. Sultan yang paling berkuasa di dunia Muslim itu telah memberikan hampir seluruh kekayaannya kepada rakyat miskin. Ia wafat tanpa harta, hanya meninggalkan reputasi sebagai warisannya. Warisan Salahuddin abadi baik di dunia timur maupun barat. Bagi dunia Muslim, ia adalah pahlawan yang menyatukan umat dan membebaskan Yerusalem. Bagi dunia barat, ia menjadi simbol seorang musuh yang terhormat, seorang kafir yang mulia. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak wilayah yang kau taklukkan, tapi dari seberapa besar belas kasih dan keadilan yang kau tunjukkan bahkan kepada musuhmu. Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pemersatu, sang pembebas, sang ksatria sejati.